Pernah gak sih kalian ngerasa pas kalian lagi ngomong, orang lain tuh kayak nggak paham sama apa yang kalian omongin? Ternyata bicara itu tuh bukan cuma mengeluarkan suara, tapi ada seninya. Nah, di video kali ini saya bakal ngerangkum poin-poin penting yang saya dapetin dari buku Bicara Itu Ada Seninya, karyanya Oh Soo-yang, pakar komunikasi terkenal di Korea Selatan. Ini dia bukunya. Kebalik karena ini pakai kamera depan, bodo amat. Dan buku ini tuh bukan cuma ngajarin kalian ngomong, tapi juga ngajarin cara buat ngubah hidup kalian dalam komunikasi. Dan ini adalah beberapa poin pentingnya. Banyak orang mendengarkan kalau jago komunikasi itu adalah harus ngomong yang lancar. Padahal teknik terpenting dari komunikasi itu adalah mendengarkan. Karena apa? Pada dasarnya komunikasi itu dua arah. Kalau misalkan yang satu lagi yeping dan yang satu juga yeping, gimana komunikasi mau terbentuk? Dan di buku ini, itu ada rumus simple dalam komunikasi, yaitu C sama dengan P kali Q kali R. C-nya adalah communication, Q-nya adalah question, P-nya adalah praise, dan R-nya adalah reaction. Kombinasikan tiga hal tersebut, maka kalian akan mendapatkan komunikasi yang lebih berfaedah dalam hidup kalian. Selain itu juga kalian harus mengingat sebuah aturan dialog. Apa itu aturannya? Yaitu 1, 2, 3. 1 kali bertanya, 2 kali mendengarkan, 3 kali memberi reaksi. Pada intinya apa? Mendengarkan. Jangan mau yaping sendiri mulu. Menurut salah satu pakar komunikasi yaitu Albert Mehrabian, pengaruh isi dalam sebuah percakapan itu tuh cuma 7%. Sisanya itu unsur nonverbal 55% dan suara. Mau materi kalian seberat apapun, kalau kalian kayak robot gitu bip-bip bubab, atau suara kalian ya selamat pagi semuanya, salam sehat sejahtera semuanya, kayak datar banget, datar. Audiens tuh bakalan bosen, gak akan tuh bertahan dari ngeliatin kalian ngomong lebih dari 5 menit, gak akan. Nah, unsur nonverbal yang kalian harus perhatikan ada 5. 1. Penampilan yang baik, 2. Senyum saat bicara, 3. Tatapan yang stabil, 4. Sikap percaya diri, dan 5. Gestur yang tepat. Pokoknya jangan pakai gestur dan suara yang bikin si audiens tuh tidur. Kalian tuh harus berpower, beritme, berintonasi yang sesuai. Kalau kalian lagi ngomongin kesedihannya kalian mellow, sedih, pakai emosinya. Kalau kalian lagi pengen memberi motivasi, ya berarti pakai power kuatnya. Kadang kendala kita buat ngomong lancar itu tuh bukan hanya dari jarangnya latihan, tapi karena ada luka psikologis atau trauma yang berhubungan dengan komunikasi atau bicara. Salah satu psikologis yaitu Sigmund Freud menyebutkan bahwa luka itu adalah penyebab utamanya, tapi psikologis lain yaitu Alfred Adler menyebutkan solusinya, yaitu dari luka itu sebaiknya dikonversi menjadi sebuah pengalaman-pengalaman yang bisa diambil hikmahnya. Pengalaman itu bisa bikin kita berkembang, asal bisa mencermati dan mengambil esensinya. Buat kalian yang sering gak pede, mau itu karena trauma atau karena gak biasa, mungkin ada 3 kalimat manifesting yang bisa kalian coba sebelum kalian berbicara, mau itu di depan umum maupun dialog sederhana. 1. Saya bakalan tersenyum ketika ngomong. 2. Saya akan menatap lawan bicara saya. 3. Saya akan ngomong yang jelas dan bersikap percaya diri. Kalau diminta berbicara, maka berceritalah. Kenapa? Karena storytelling adalah cara untuk menampilkan personal branding. Dan personal branding ini itu tuh nggak dipakai buat konten kreator doang. Setiap kita hidup di bagian-bagiannya itu tuh kalian punya personal brandingnya masing-masing. Di depan ibu kalian gimana, di depan teman-teman kalian personal brandingnya gimana. Gampangnya topeng lah ya. Pokoknya terserah. Entah kalian mau jadi orang yang seperti apa, ingin terlihat seperti apa di lingkungan hidup kalian, intinya storytelling itu adalah alat untuk mengkomunikasikan si personal branding yang kalian pilih. Biar presentasi kalian itu kayak sebuah makanan lezat untuk audiens, kalian tuh harus memperhatikan 4P. Pertama, people. Kenali audiens kalian itu berasal dari mana, baik itu pendidikan dan lain sebagainya, latar belakangnya. Place. Amati medan tempur tempat di mana kalian akan presentasi. Selain itu juga kalian harus perhatikan alat penunjangnya. Pastikan semuanya berjalan dengan baik, seenggaknya sampai presentasi kalian beres. 3. Purpose. Karena kalian pada dasarnya adalah seorang kapten yang akan membawa sebuah kapal bernama komunikasi berlayar ke tempat di mana kalian tuh pengen tuju. Kalau kalian ngawur, udah pasti itu audiens kalian bakalan gak jelas, gak dapet tuh tujuannya kemana, cuman terombang-ambing di lautan. Nah, yang keempat itu adalah present
pinter. Kalian harus siap 1000%. Latihan berkali-kali pokoknya. Mau materinya, mau intonasinya, nadanya, gesturnya, penampilannya itu kalian harus latih puluhan kali. Biar apa? Biar kalian menguasai dan kalian tujuan presentasinya berhasil. Sebagai penutup, ini ada 10 aturan komunikasi yang dimana ini itu adalah rangkuman dari buku ini. Sebenarnya terrangkum dari 10 aturan komunikasi ini. Yang pertama itu jangan gibah di belakang. Mau gimana pun gibah itu nggak baik bro. Mau secara agama maupun secara komunikasi. Ngomong mah di depan. 2, jangan mau menang sendiri. Kasih ruang untuk bicara si lawan komunikasi kalian. 3, kontrol emosi. Jangan terlalu menggebu-gebu. Tenang aja, kalem gitu kan. Gak akan kemana kalau lawan bicara kalian selama obrolannya menarik. 4, kalau nggak bisa ngomong yang baik, mending kalian diem. Udah, jangan yang penting ngomong. Harus ngomong yang penting. 5, jangan pakai bahasa ribet. Karena percuma kalau ribet tapi nggak paham orangnya. Mending yang simple aja udah. 6, jangan bongkar aib orang. Tuhan aja nutupin aib kita. Terus kalian sesama manusia ngebongkar aib-aib temennya. 7, unsur nonverbal itu tuh sengaruh itu. Ingat tadi yang cuma 7% dari isi. Unsur nonverbal itu tuh ibarat micin dalam sebuah makanan. Memang sih sifatnya tambahan. Cuman kalau nggak ada itu tuh kurang banget. Apalagi kita orang Indonesia yang makanannya penuh dengan rempah, penuh dengan rasa. Kalau nggak ada itu tuh hambar. 8, hati-hati kalau bicara. Karena satu kalimat yang menyakitkan itu bisa diingat seumur hidup sama orang. Mau kalian diingat kata-katanya yang nyakitin sama orang? Mau? Kalau mau mah ya terserah. Selanjutnya yang terakhir itu adalah bertanggung jawab atas semua omongan yang sudah kalian keluarkan. Memang kita tuh mengendalikan lidah, tapi ketika kita sudah ngomong, omongan itu yang akan mengendalikan kita. Jadi bertanggung jawablah dan balik lagi, jangan yang penting ngomong yang penting. Prinsip paling utama dari komunikasi menurut saya dari buku Bicara Itu Ada Seninya ini, yaitu adalah prinsip KISS. Keep it simple stupid. Apa sih artinya Bang Messi? Artinya adalah jangan dibikin ribet bego. Kenapa sih ada orang yang suka ngomong tuh kayak dipelintar-pelintir, diputar sana sini, pakai bahasa nggak jelas, pakai bahasa yang nggak dipahami semua orang. Kalau misalkan buat komunikasi sederhana, nggak yang buat keren-kerenan, kenapa harus diribet? Toh tujuan komunikasi kan adalah menyampaikan informasi. Kalau misalkan informasinya nggak nyampe, kalau kalian pengen terlihat keren dengan bahasa-bahasa yang ilmiah, bahasa-bahasa yang aneh, yang tidak lazim didengar orang lain, terus akhirnya tujuan komunikasinya tidak tersampaikan, informasinya nggak nyampe, terus buat apa? Tidak ada manfaatnya. Itu alias gak usah sok keren bego, ngomong yang jelas. Udah, itu doang. Gimana? Mungkin kalian agak gimana gitu ya. Ini buku pertama, saya akan membahas 1 bulan 1 buku dan ini adalah first time my long form video. Ini nggak tahu ini ngeditnya gimana lah, bebas nanti terserah saya karena pada dasarnya hal ini tuh adalah sebuah bentuk dokumentasi, bukan sebuah yang diniatkan. Jadi mau editingnya mau jelek kayak mau gimana, yang penting saya sudah yaping untuk isi dari buku ini sepemahaman saya gitu. Kalau misalkan kalian suka ya kalian boleh like. Kalau misalkan kalian gak suka ya ada dislike. Kalau mau komen, bang gak jelas bang, komen aja terserah. Saya bales kok, saya baca. Cuma saya gak peduli, gak akan saya rubah.